Babak 3. Di Indonesia ini, selain Pak Jenderal Tandio Budi Revita, belum pernah ada jenderal yang ikut perang dalam abad 21, artinya yang pasca tahun 2000. Ya, di tahun 2023 itu ada perang. Hanya satu. Kalau kamu nggak pernah ikut perang, kamu nggak tahu perang itu apa. Perang itu apa? Perang itu mbok pikir itu ya yang Babinsa nggak plokin debt collector. Bukan, itu bukan perang, itu namanya saduk ya, ilmu saduk, menyaduk gitu loh, saduk. Kalau kamu perang, kamu nggak tahu kalau kamu diperangi. Saya mau nanya ya, satu, kamu tahu nggak yang memberantas judi online itu siapa? Militer. Kedua, siapa yang melakukan rahasia mafia nikel, mafia timah? Siapa yang jaga kejaksaan? Militer. Kamu pikir perang lawan judi online, perang lawan mafia nikel, perang lawan mafia timah itu gampang? Terakhir itu, perang mafia judi itu, Irjen Sambo itu di sabotase, kasih makan cewek. Mati kok. Mati gitu loh. Perang itu bukan seperti yang kamu bayangin, ya, lawan debt collector. Enggak. Kamu dikirimin cewek, lalu kemudian pabeliat, mati kamu. Mati itu loh. Terakhir itu Irjen Sambo is dead. Gitu loh. Makanya itu ya, dalam perang lawan judi online pun, Kabais itu juga mati. Kenapa? Nggak nyangka masuk angin itu lewat Mabes Denma. Tahu nggak sih Mabes Denma itu apa? Mabes Denma itu bukan Bais. Itu penjagaan lingkungan. Kalau kata kita itu security. Bukan Bais. Tapi itu menyebabkan kepala Bais itu didongkel. Itulah perang itu loh. Itu loh. Gak segampang itu. Ya. Gak seujuk-ujuk kamu pintar seperti Irjen Sambo, jagoan nembak ya, terus kamu masuk angin gara-gara cewek. Juga gak segampang itu. Seorang Kabais itu mundur gara-gara Denma. Denma itu kan security, bagian keamanan. Ya kan? Bukan Bais, tapi tetap mundur. Jadi perang itu gak segampang itu. Ya, saya membuat cerita narasi perang itu bagaimana ya. Mulai dari perang mafia nikel, perang mendongkel Menko Maritim, kemudian perang rahasia judi online, sampai kepada perang mafia tanah, mafia timah, mafia nikel, dan seterusnya, sampai yang terakhir, perang Iran. Meski telah banyak buku yang membahas ilmu perang, beserta aneka prediksi masa depan, mulai dari runtuhnya sebuah imperium, sebagaimana dikemukakan Profesor Richard Wolff dan Profesor Jeffrey Sachs, hingga kerangka pemikiran Ray Dalio. Namun hingga kini, tak ada satupun yang benar-benar dapat menjawab secara pasti kapan perang Iran akan berakhir, ataupun kapan harga minyak akan pulih kembali. Bagaimana caranya ilmu perang? Pada Maret 2023, saya menulis buku Soeharto dan Super Semar. Ternyata, itu sampai juga ke meja otoritas kantor Jenderal Douglas MacArthur. Sejak momen itulah, saya ikut mendampingi rangkaian perang besar. Mei 2023 operasi takedown terhadap 5 korporasi sindikat mafia nikel, Adro, SRTG, MDKA, Tower. Agustus 2023, razia besar-besaran judi online. Menteri Pertahanan Prabowo dipanggil ke Pentagon. Menteri Koordinator Maritim diberhentikan oleh Menteri Keuangan Janet Yellen. Prabowo menandatangani pembelian helikopter Black Hawk melalui PT Dirgantara Indonesia. April 2024, Jokowi menandatangani Kepres 14/2024 tentang FATF, Financial Action Task Force, serta Kepres 21/2024 terkait pemberantasan judi online. Ledakan mengguncang gudang amunisi di wilayah daerah. Januari
2025. Begitu Presiden Pranowo dilantik, IHSG langsung mengalami penutupan. 20 Maret 2025. Revisi Undang-Undang TNI disahkan. Juni dan Desember 2025. Pelaksanaan RMT dengan skema ERI Circular Money Theory. Juli 2025. 7 Jenderal Xi Jinping dibunuh. Periode Perang Iran. Perang Iran berlangsung selama 12 hari. MSCI memberikan teguran kepada Bursa Efek Jakarta dan OJK, pimpinan mereka dicopot secara langsung. September 2025, Operasi Mumi. 19 Februari 2026, pemandangan BOP. Sabotase BAIS melalui penyiraman air keras terhadap Andri Yunus. 28 Februari 2026, Perang Iran kembali terjadi. Kali ini selama 30 hari. Kalau ditanya bagaimana cara mencari peluang di masa perang, jawabannya kini bukan lagi soal mencari surga. Di era Perang Iran, jalan yang terbuka justru makin sempit. Banyak perusahaan gulung tikar, sehingga iklim motivasi dan skema reward tak lagi datang dengan mudah. Sekarang kita sedang meraba-raba apa yang bisa disebut neraka, bukan untuk menekuri, melainkan untuk bertahan. Teman saya dipenjara 2 tahun. Praktik seorang dokter berhenti total karena rekannya terjerat persoalan politik setelah terlibat cagukan caleg yang gagal. Dulu, ketika seseorang ditawari kesempatan, yang dipromosikan adalah peluang. Kini, yang diiklankan seringkali berupa terapi untuk imunodeficiency. Ironisnya, banyak orang mengalami stroke, bahkan kalangan konglomerat. Di sisi lain, Nadiem Makarim juga ikut merasakan konsekuensi hukum. Orang-orang membutuhkan amnesti, termasuk amnesti Jokowi, yang sempat disorot OCCRP.